Baik, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh kepemimpinan di lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan. Sebelumnya, saya perkenalkan rekan-rekan dari kelompok 3. Yang pertama ada Adista Aulia Divana, kemudian ada Aji Suyitno, Muhammad, Muhammad Rauf Hamdi, dan saya sendiri, Zidan Rahaldi. Latar belakang dari studi penelitian ini yaitu adalah sumber daya manusia adalah elemen kunci keberhasilan perusahaan dengan kepemimpinan yang didefinisikan sebagai proses mempengaruhi motivasi dan memberdayakan individu serta kepemimpinan efektif yang meningkatkan semangat kerja. Pemimpin lemah menurunkan kinerja lingkungan kerja dan yang kondusif meningkatkan produktivitas lingkungan fisik dan berpengaruh lebih besar terhadap kreativitas dan juga kinerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh kedua faktor terhadap motivasi kerja karyawan. Baik, saya masuk kepada slide pada perumusan masalah dan juga tujuan, di mana pokok permasalahannya yang pertama bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja, kemudian yang kedua bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja, dan yang ketiga apakah keduanya bersama-sama berpengaruh signifikan. Nah, di tujuan penelitian ini, bagaimana kita untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan secara parsial. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan untuk parsial. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan secara simultan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui variabel yang paling dominan dan mempengaruhi motivasi kerja dari karyawan. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis utama. Hipotesis yang pertama atau H1 menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, yang artinya semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka motivasi kerja karyawan juga akan meningkat. Untuk hipotesis yang kedua atau H2 menyatakan bahwa lingkungan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung akan meningkatkan semangat kerja karyawan. Selanjutnya, hipotesis ketiga atau H3 menyatakan bahwa kepemimpinan dan lingkungan kerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Dengan kata lain, kedua variabel tersebut tidak hanya berpengaruh secara individu, tapi juga saling memperkuat dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Lalu pada bagian metodologi penelitian, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dikumpulkan akan diolah secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 59 karyawan. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 1-5. Di mana variabel kepemimpinan atau X1 terdiri dari 8 item pertanyaan, lalu variabel lingkungan kerja atau X2 terdiri dari 6 item, dan variabel motivasi kerja atau Y terdiri dari 11 item. Untuk metode analisis, penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantu software Minitab yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik responden dalam penelitian ini. Total responden berjumlah 59 orang dengan komposisi 9 laki-laki dan 50 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan. Dari sisi departemen,
Responden paling banyak berasal dari bagian QC atau QA sebesar 57,6%, diikuti oleh bagian produksi sebesar 28,8%, dan sisanya berasal dari departemen lainnya seperti administrasi, technical service, marketing, HRGA, dan lain-lain. Selain itu, mayoritas responden berada pada usia produktif, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh cukup representatif dalam menggambarkan kondisi tenaga kerja yang aktif. Dengan karakteristik ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang relevan mengenai pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama uji validitas dulu. Jadi uji validitas ini dilakukan menggunakan korelasi Pearson untuk melihat apakah setiap item pertanyaan dalam kuesioner itu benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, jumlah responden itu ada sebanyak 59 orang dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,05%. Berdasarkan perhitungan diperoleh itu dapat R tabel itu dengan nilai 0,256. Kita jadikan itu sebagai indikator bahwa item tersebut valid jika nilainya di atas dari nilai R tabel itu. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X1 yaitu kepemimpinan, X2 lingkungan kerja, dan Y motivasi kerja memiliki nilai korelasi itu di atas 0,3, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner itu adalah valid. Selanjutnya masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi dari instrumen penelitian. Apakah hasilnya stabil dan dapat dipercaya jika digunakan berulang kali. Metode yang digunakan adalah Cronbach-Alpha dengan kriteria bahwa suatu variabel itu dikatakan reliable jika memiliki nilai alfanya itu lebih dari 0,7. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Untuk variabel X1 itu uh, diperoleh hasil nilai alfanya itu 0,9, X2 itu 0,8, dan variabel Y itu sebesar 0,9. Semua nilai tersebut lebih besar dari 0,7. Yang berarti seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Selanjutnya adalah uji asumsi dan hubungan visual antar variabel menggunakan scatter plot. Di sini terdapat dua grafik. Yang pertama itu hubungan X1 dengan Y, dan yang kedua ada hubungan X2 dengan Y. Jika kita perhatikan pada kedua scatter plot tersebut, terlihat bahwa titik-titik data itu cenderung membentuk pola yang naik ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel independen dengan variabel dependennya. Artinya, ketika nilai kepemimpinan itu meningkat, maka motivasi kerja juga cenderung meningkat. Begitu juga ketika lingkungan kerja semakin baik, maka motivasi kerja itu juga ikut meningkat. Selain itu, pola penyebaran titik ini terlihat tidak acak sepenuhnya, melainkan mengikuti arah tertentu, sehingga ini mengindikasikan adanya hubungan yang cukup jelas antara variabel. Meskipun tidak membentuk garis lurus sempurna, pola ini sudah cukup untuk menunjukkan korelasi positif secara visual. Yang selanjutnya ini ada uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar nilai variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nah, pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai varian inflation factor pada tabel koefisien. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Minitab, diperoleh nilai VIF untuk variabel kepemimpinan atau X1 itu sebesar 1,88,
Dan untuk variabel lingkungan kerja atau X2 itu sebesar 1,88 juga. Karena nilai VIF dari kedua variabel independen tersebut lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini. Dengan demikian, asumsi klasik multikolinearitas telah terpenuhi. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,009. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan secara umum, nilai DW yang berada di sekitar angka 2 atau dalam rentang 1,5 hingga 2,5 mengindikasi bahwa data aman. Oleh karena itu, nilai DW penelitian ini adalah 2,009. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, asumsi autokorelasi telah terpenuhi dan model regresi ini layak untuk digunakan dalam memprediksi pengaruh antar variabel. Yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada grafik scatter plot, dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, sebaran titik-titik tersebut tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti melebar, menyempit, atau bergelombang. Nah, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi motivasi kerja berdasarkan variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja. Selanjutnya ini hasil regresi linear berganda, khususnya di uji koefisiensi determinasi. Jadi koefisiensi determinasi atau R-square ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Berdasarkan hasil output yang diperoleh, nilai R-square-nya sebesar 42,74%. Artinya, variabel X1, yaitu kepemimpinan, dan X2, lingkungan kerja, secara bersama-sama mampu menjelaskan 42,74% variasi pada motivasi kerja. Sementara itu, sisanya sebesar 57,26% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Selanjutnya ada uji F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya H3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan lingkungan kerja itu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Selanjutnya ada uji T parsial. Selanjutnya untuk uji parsial ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara individu. Pertama, variabel X1 yaitu kepemimpinan. Memiliki koefisien sebesar 0,178 dengan p-value sebesar 0,081. Karena nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial pemimpinan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, sehingga H1 ditolak. Kedua, variabel X2, yaitu lingkungan kerja, memiliki nilai koefisien sebesar 0,492 dengan p-value sebesar 0,02. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial lingkungan kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, sehingga H2-nya diterima. Dari hasil uji hipotesis ini, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan, namun secara parsial, hanya lingkungan kerja yang berpengaruh signifikan, sedangkan kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan secara individu. Nah, kesimpulannya yang pertama, kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang mampu memberikan arahan yang jelas, komunikasi yang baik, serta dukungan kepada karyawan dapat meningkatkan semangat kerja dan keterlibatan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, lingkungan kerja juga berpengaruh
terhadap motivasi kerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, serta memiliki hubungan kerja yang harmonis antar karyawan mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga mendorong karyawan untuk bekerja lebih optimal. Yang ketiga, kepemimpinan dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Kombinasi antara kepemimpinan yang efektif dan lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi. Yang keempat, berdasarkan karakteristik responden, mayoritas responden berasal dari Departemen QC atau QA dan produksi serta didominasi oleh karyawan perempuan. Hal ini memberikan gambaran bahwa persepsi mengenai kepemimpinan dan lingkungan kerja cukup representatif terhadap kondisi operasional perusahaan. Baik, itu adalah presentasi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.